Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, saya Arniam Brani dengan NIT 2241008 dari kelas Nautika 3 Alfa. Pada kesempatan kali ini, saya akan mempresentasikan mengenai potensi ekonomi maritim Indonesia. Negara maritim adalah suatu negara yang memiliki daerah teritorial lautannya sangat luas. Biasanya, perairan yang ada di sebuah negara maritim adalah luasnya melebihi daratannya. Sebagian orang berpendapat bahwa negara maritim adalah negara yang memiliki banyak pulau. Pengertian ini juga disebut sebagai negara kepulauan. Indonesia disebut dengan negara maritim karena memiliki perairan di Indonesia lebih luas dari daratannya. Indonesia memiliki sekitar 17.499 pulau bergaris pantai sepanjang 80.000 km, terpanjang kedua setelah Sanada. Selain itu, alasan mengapa Indonesia disebut sebagai negara maritim adalah karena posisi perairannya yang strategis. Indonesia memiliki perairan seperti laut dan selat yang sering dijadikan alur transportasi, baik nasional atau internasional. Oleh karena itu, tidak sedikit potensi ekonomi yang dihasilkan dari perairan Indonesia. Ekonomi maritim merupakan kegiatan ekonomi yang mencakup transportasi laut, industri galangan kapal dan perawatannya, pembangunan dan pengoperasian pelabuhan, serta industri dan jasa yang terkait. Beberapa bentuk potensi ekonomi maritim Indonesia, seperti perikanan, terumbu karang, hutan mangrove, sumber daya migas dan mineral, rumput laut, transportasi laut, keindahan pantai, taman laut, serta pertahanan laut. Yang pertama ada perikanan. Laut Indonesia memiliki angka potensi lestari yang besar, yaitu 6,4 juta ton per tahun. Potensi lestari adalah potensi penangkapan ikan yang masih memungkinkan bagi ikan untuk melakukan regenerasi, hingga jumlah ikan yang ditangkap tidak mengurangi populasi ikan. Estimasi potensi ikan di Indonesia memiliki total 12,1 juta ton per tahun. Sektor perikanan juga membuka lapangan kerja, mulai dari sebagai nelayan laut, nelayan perairan umum, dan pembudidayaan ikan. Orang yang bergantung pada sektor perikanan dari hulu penangkapan dan budidaya hingga industri, perdagangan, jasa, dan lain-lainnya. Selanjutnya ada terumbu karang. Terumbu karang merupakan ekosistem bawah laut yang terdiri atas kumpulan binatang karang yang membentuk struktur kalsium karbonat atau batu kapur. Ekosistem terumbu karang merupakan habitat bagi berbagai satwa laut dan menjadi penjaga keanekaragaman hayati di lautan. Luas terumbu karang yang dimiliki Indonesia mencapai 39.583 kilometer atau sekitar 45,7% dari total 86.503 kilometer. Luas terumbu karang di wilayah segitiga karang dengan puncak keanekaragaman hayati tertinggi antara lain 590 spesies karang dan spesies ikan karang. Selanjutnya ada hutan mangrove. Umumnya, hutan mangrove berkembang dengan baik pada pantai yang terlindung, muara sungai atau laguna. Fungsi hutan laut dapat dilihat sebagai ekosistem dan ekonomis, sebagai fungsi ekologis, sebagai habitat binatang laut untuk berlindung, mencari makan, dan berkembang biak. Selain itu, juga untuk melindungi pantai dari abrasi air laut. Fungsi ekonomis, penduduk memanfaatkan kayu sebagai bahan bakar atau bahan pembuat arang, udang, dan jenis ikan lainnya yang berkembang biak dengan baik di tempat ini dapat dimanfaatkan manusia. Hutan mangrove di Indonesia tersebar di pesisir sebelah barat Sumatera. Beberapa bagian ada di pantai utara Jawa
sepanjang pesisir Kalimantan, pesisir Sulawesi, pesisir selatan Papua, dan beberapa pulau kecil lainnya. Sumber daya migas dan mineral, produksi minyak dan gas bumi di Indonesia umumnya berasal dari kawasan pesisir dan lautan. Belum lama ini ditemukan jenis energi baru, tambang dasar laut seperti aluminium, mangan, tembaga, zirkonium, nikel, kolbat, biji besi, non-titanium, vakadium, dan yang lainnya. Selanjutnya ada rumput laut. Selain hidup bebas di alam, beberapa jenis rumput laut juga banyak dibudidayakan oleh masyarakat pesisir Indonesia. Contoh rumput laut yang banyak dibudidayakan diantaranya Euchenema, Cotinium, dan Gracililia. Rumput laut banyak mengandung gizi sehingga memiliki banyak manfaat bagi kesehatan. Di antaranya manfaatnya yang pertama, mencegah kanker, mencegah stroke, mencegah penuaan dini, mencegah penurunan kecerdasan sebagai makanan diet, penurunan badan sebagai antioksida dan peningkatan kekebalan tubuh, mencegah gejala osteoporosis, mencegah penyakit gangguan, dan membantu mempercepat penyembuhan luka. Selanjutnya ada transportasi laut. Transportasi laut sebagai negara kepulauan, Indonesia sangat memerlukan sarana transportasi laut dengan jumlah pulau lebih dari 17.000, perlu pengelolaan industri transportasi yang membantu kelancaran transportasi antar pulau tersebut. Sarana ini ditujukan untuk meningkatkan aksesibilitas dan konektivitas antar pulau. Selanjutnya ada pertahanan laut. Konsistensi mewujudkan keamanan laut Indonesia tidak terlepas dari peran negara untuk mendorong dan memprioritaskan pembangunan kekuatan keamanan maritim. TNI Angkatan Laut sebagai salah satu komponen kekuatan keamanan maritim yang merupakan bagian dari komponen kekuatan pertahanan negara di laut, tampil sebagai ujung tombak mewujudkan keamanan maritim Indonesia sesuai dengan medan pengabdiannya di laut. Konsep negara maritim tidak lepas dari kekuatan pertahanan. Jika pertahanan kuat, kedaulatan negara pun akan terlindungi dari ancaman luar. Itulah presentasi yang dapat saya bawakan mengenai potensi ekonomi maritim Indonesia. Lebih dan kurangnya mohon dimaafkan. Sekian dan terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.